Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia menabraknya dengan serangan keduanya. Tubuh Colt Sunflower Realm King larut dalam kegelapan saat tersebar menjadi tetesan darah yang terbang di udara. Penglihatan Tian Guhu menjadi kabur dalam sekejap. Salju putih, kegelapan, warna darah, semuanya terpatri dalam pemandangan paling menyakitkan yang membeku di lubuk jiwanya. Seorang gadis diam-diam berbaring di pelukan seorang pria. Jubahnya compang camping dan berlumuran darah, dan auranya setipis halus. Ini adalah saat paling santai dan damai yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Dia tidak perlu lagi merasa takut, berjuang untuk bertahan hidup dalam kecemasan. Kakak Tian, mengapa hidup sudah begitu sulit, tetapi semua orang masih berusaha membunuh satu sama lain? Mengapa kita harus terjebak dalam perkelahian kejam ini sepanjang waktu? Apakah benar-benar tidak mungkin kita bisa keluar dari kurungan ini? Jika kita benar-benar bekerja sama. King Tian Guhu memeluk gadis yang sekarat itu sambil mengertakkan gigi dan menangis tanpa suara. Kudengar, langit di luar wilayah ini berwarna biru, dan lautan juga berwarna biru. Di sana, kita bisa melihat hutan Viridian yang subur, bunga-bunga yang indah dan mempesona dengan warna yang aneh dan menakjubkan. Aku benci orang-orang di sana, tapi aku sungguh ingin melihatnya. Bang! Jenazah Raja Alam Bunga Matahari Dingin jatuh ke tanah dan tetesan darah yang berputar-putar di udara bercampur dengan air matanya yang membeku. Detik berikutnya, kegelapan tanpa batas mulai menyebar tanpa ampun dari tubuhnya. Kinger, aku akan datang ke tempatmu berada, aku akan segera ke sana, dan aku akan melihat semua pemandangan yang ingin kamu lihat bersama denganmu. Saat dia menggumamkan kata-kata itu, dia menusukkan Imperial Heaven Sword ke tanah. Kegelapan iblis Yama melonjak dan cahaya hitam tak berujung meletus di wilayah salju luas yang membentang sepanjang 5.000 kilometer. Tanpa ampun ia menelan sekte raksasa yang telah ada selama ratusan ribu tahun ini dan menjadikannya kehancuran. Dia tidak menikmati pembunuhan, dan dia belum pernah melakukan dosa sebesar itu sebelumnya. Namun, saat dia merasakan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan mati di bawah kekuatan gelapnya, wajah dan hatinya tetap tidak tergerak. Dia membubung ke langit sambil mengulurkan lengannya, menciptakan beberapa bulan sabit energi gelap raksasa dengan Imperial Heaven Sword. Bulan sabit energi itu melesat dan menghancurkan puluhan bahtera besar yang mencoba melarikan diri dari lokasi kehancuran. Boom! Pilar energi penghancur menjulang ke langit. Fondasi dari Colt Sunflower Celestial Palace, garis es dilenyapkan dalam sekejap. Tian Guhu mengangkat kepalanya ke langit sambil melolong. Sekte Raja Alam Bunga Matahari Dingin telah dihancurkan. Semua yang menyerah di alam bintang ini akan hidup, dicap sebagai tawanan. Semua yang melawan, harus dibunuh tanpa ampun. Ratapan menyedihkan mengguncang langit alam bunga matahari dingin saat tanah putih pucat yang tertutup salju dengan cepat diwarnai dengan warna darah. Suara Tian Guhu menyelimuti seluruh dunia dan berita kehancuran istana surgawi bunga matahari dingin tanpa ampun menghancurkan keyakinan dan harapan terakhir dari banyak praktisi bunga matahari dingin yang tak terhitung jumlahnya. Laporan disaring hingga ke perbatasan wilayah utara. Melapor kepada Master Iblis dan Ratu Iblis, Raja Alam Bunga Matahari Dingin dan sektenya telah dimusnahkan. Pijakan pertama telah didirikan. Adapun 9 alam bintang yang tersisa, 6 alam bintang bawah dengan mudah direbut dan kekuatan kita telah menembus jantung 3 alam bintang tengah lainnya. Kita akan mampu menaklukkan ketiga alam dalam 10 jam ke depan.
Ketika berita itu disampaikan kepada praktisi kegelapan lainnya, hati mereka terbakar. Dengan penguasa surgawi wilayah utara sebagai pemimpin mereka, 10 juta praktisi muda kegelapan telah membentuk garda depan pasukan invasi mereka. Qi Wuyao tidak melakukan ini untuk menyelidiki kekuatan musuh-musuh mereka, dia melakukan ini untuk menghilangkan beberapa kekhawatiran dan ketakutan yang masih ada di hati para praktisi mendalam di wilayah utara. Bersembunyi selama jutaan tahun di lubang gelap ini telah menyebabkan ketakutan terhadap wilayah ilahi timur tertanam dalam tulang mereka. Semakin tua seorang praktisi mendalam di wilayah utara, semakin besar ketakutan mereka. Lagi pula, tidak seperti praktisi muda yang masih muda, tidak mudah untuk membuat darah mereka mendidih. Namun barisan depan, yang kekuatannya sebenarnya agak lemah karena Tian Guhu adalah satu-satunya Divine Master di antara mereka, telah menembus target mereka seperti pisau menembus mentega panas. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka telah memenangkan semua pertempuran. Saat mereka menatap kebenaran yang terungkap di depan mereka, para praktisi mendalam di wilayah utara mulai memahami bahwa wilayah ilahi timur tidak begitu menakutkan. Sekarang setelah Master Iblis turun ke wilayah ilahi utara mereka, mereka menjadi jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sangat bagus. Qi Wuyao menatap ke langit selatan yang jauh. Dia mengangkat tangan batu giok yang diselimuti kabut hitam saat dia mengucapkan perintah gelap yang akan mendorong wilayah ilahi timur ke dalam mimpi buruk yang lebih dalam. 100 wilayah di wilayah barat. Gunakan yang pertama sebagai pijakan dan tekan dari semua sisi. Ingat, tidak seorang pun boleh mendekati alam song salju atau menyerang alam bintang atas manapun. Saat Anda memasuki dunia, tekan mereka di semua sisi dan ambil inti dari dunia mereka. Tak seorang pun di antara kalian boleh menunjukkan sedikit pun kelalaian atau belas kasihan. Bunuh semua yang melawan dan ikat mereka yang menyerah dengan kegelapan sehingga kita bisa menggunakan mereka sebagai sandera. Bibir Qi Wuyao melengkung membentuk senyuman dingin dan tanpa ampun. Bukankah wilayah ilahi timur terus mengoceh tentang moral mereka? Lalu kita akan menggunakan orang-orang ini sebagai sandera dan menggunakan moral mereka sebagai belenggu. Ribuan sambaran petir menerangi langit wilayah utara. 100 kapal perang gelap yang membentang lebih dari 50 km melonjak melewati perbatasan bersama dengan ratusan ribu bahtera gelap. Mereka meninggalkan kegelapan yang menutupi sinar matahari saat mereka menyerbu menuju wilayah barat wilayah ilahi timur. Sekarang 10 anak panah penembus itu telah mendarat, sudah waktunya kegelapan sejati menyelimuti dunia. Qi Wuyao melambaikan tangannya dan sebuah proyeksi menyebar di depannya. Peta seluruh wilayah ilahi timur ditampilkan di layar itu. Ke-9.000 alam bintangnya dipetakan secara akurat di sana. Alam raja, alam bintang atas, alam bintang tengah, dan alam bintang bawah disorot dalam warna berbeda sehingga mudah untuk membedakannya. Ada beberapa titik di peta yang bersinar dengan cahaya hitam yang aneh. Ada sekitar 100 titik cahaya hitam. Posisi titik-titik hitam ini telah ditentukan oleh dia dan Qianye Yinger. Bagaimanapun, kesadarannya telah tinggal di dalam Musuanyin selama 10.000 tahun, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Snow Song Realm. Akibatnya, pengetahuan Qianye Yinger tentang seluruh wilayah ilahi timur dan pengetahuannya tentang di mana pusat penting jauh melebihi pengetahuannya. Qi Wuyao dengan cepat memindai peta. Akhirnya, pandangannya tertuju pada titik cahaya di sisi kanan peta dan tetap tertuju padanya. Apakah kamu masih khawatir? Suara Qianye Ying terdengar di telinganya. Qi Wuyao mengulurkan tangannya sambil berkata, ketiga, pijakan, ini terlalu dekat dengan alam Holy Eves.
Alam Holy Eves memiliki 3 ancaman besar, Luo Guxi, Luo Shangchen, dan Luo Changsheng, dan sekte ini juga sangat kuat dan ampuh. Akan mudah untuk menggunakan serangan Blitzkrieg kita untuk mengambil 3 pijakan ini, tapi jika Holy Eves Realm memutuskan untuk menentang kehadiran kita, maka kita harus memisahkan beberapa kerajaan kita untuk menghadapinya. Qi Wuyao menoleh ke arah lihatlah Qianye Yinger. Apakah kamu masih tidak mau mengatakannya saat ini? Dada ratu ini bergetar hebat karena kekhawatiran yang aku rasakan. Kata-kata Qi Wuyao menyebabkan Qianye Yinger tanpa sadar menatap dadanya. Bola-bola penuh indah itu, yang menonjol tanpa usaha apapun, membentuk busur menawan saat naik dan turun mengikuti napas Qi Wuyao. Qianye Yinger segera mengalihkan pandangannya sambil mengatupkan giginya. Ada ranjau darat besar yang terkubur di alam Holy Eves. Qianye Yinger meludah. Dia sangat menyadari bahwa Qi Wuyao sedang memprovokasi dia, jadi dia tidak punya pilihan selain memberitahunya untuk memulihkan beberapa hal yang hilang. Selama kita meledakkan ranjau darat ini, alam Eves suci akan mengalami kekacauan internal. Oh, ekspresi tertarik muncul di wajah Qi Wuyao. Qianye Yinger mengulurkan tangan putihnya. Dia memegang kristal jiwa yang telah dia persiapkan sejak lama di antara jari-jarinya. Ketika Anda berpikir waktunya sudah tiba, pastikan ini jatuh ke tangan Raja Alam Eves Suci Luo Shangchen. Setelah Anda melakukannya, Anda hanya perlu duduk dan menonton pertunjukan spektakuler yang akan ditampilkan oleh Holy Eves Realm untuk kami. Qi Wuyao mengulurkan tangan untuk mengambil kristal jiwa dan menyapu indera ilahinya ke atasnya. Bibirnya langsung membentuk senyuman kecil yang cukup memikat untuk memikat kebanyakan orang. Kekhawatiran dan kecemasan yang dia rasakan sebelumnya telah menghilang begitu saja. Kamu bahkan berhasil menggali informasi sensitif di alam Eves Suci. Anda benar-benar mengharumkan nama Anda sebagai Dewi Brahma Monark yang ditakuti secara universal oleh kerajaan. Qianye Yinger tertawa kecil. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa semua informasi sensitif yang saya gali dengan susah payah selama bertahun-tahun akan berakhir menjadi gaun pengantin untuk wilayah ilahi utara Anda. Oh, tidak, kata Qi Wuyao saat senyumannya semakin mempesona. Dia berbisik dengan suaranya yang gerah, menurutku kamu salah tentang sesuatu. Ini bukan gaun pengantin yang kamu buat untuk wilayah ilahi utara. Itu yang kamu buat untuk Yunce, anak kecilku yang menggemaskan. Ketika berita bahwa para iblis di wilayah utara telah menyerang alam bintang mulai menyebar, bencana yang lebih mengerikan telah melanda wilayah utara wilayah ilahi timur. Langit menjadi gelap saat guntur dan kilat bergemuruh di langit. Armada besar bahtera gelap yang dalam tiba di langit alam bintang satu demi satu, dan setan gelap mulai berkerumun keluar dari mereka. Iblis turun dari langit seperti banjir apokaliptik. Saat kegelapan, ketakutan, dan kebencian ini turun, ia menembus tubuh dan pertahanan para praktisi mendalam di wilayah timur seperti pisau yang bermata tajam. Strategi Qi Wuyao sangat sederhana dan penuh kekerasan. Mereka akan menggunakan kekuatan dari alam bintang tengah untuk menekan alam bintang bawah, dan kekuatan dari alam bintang atas untuk menekan alam bintang tengah. Setelah itu mereka akan menggunakan semua makhluk hidup di alam bintang menengah dan bawah sebagai sandera untuk menekan dan membatasi alam bintang atas. Mereka akan menghindari bentrokan dengan alam bintang atas sama sekali. Tercela, tak tahu malu, kejam, tidak manusiawi. Bukankah ini adalah label yang diberikan oleh 3 wilayah dewa lainnya pada wilayah ilahi utara? Jika itu masalahnya, mereka akan memenuhi harapan mereka. Setiap bahtera gelap yang dalam langsung turun ke sekte raja kerajaan di alam bintang.
Begitu mereka menghancurkan inti sebuah dunia, mudah untuk membuat seluruh dunia lainnya menyerah. Dengan demikian, pertempuran yang sangat sengit terjadi secara bersamaan di lebih dari 100 dunia bintang di wilayah utara wilayah timur. Bahtera gelap yang tak terhitung jumlahnya terus terbang lebih jauh ke wilayah ilahi timur bahkan ketika pertempuran ini terus berlangsung. Tampaknya seolah-olah tidak ada akhir bagi mereka dan hal ini menyebabkan para praktisi mendalam di wilayah timur yang sudah terlibat dalam pertempuran gemetar ketakutan. Mimpi buruk tiba-tiba menimpa mereka pada hari ini. Tanah yang mereka kenal kini telah berubah menjadi lautan darah yang kental. Rekan-rekan mereka yang baru saja mereka tertawakan beberapa saat yang lalu kini menjadi mayat-mayat berserakan di dataran. Saat kegelapan terus menyebar, kehidupan di sekitar mereka padam saat formasi runtuh dan seluruh sekte dihancurkan. Perjuangan mereka semakin tak berdaya, hingga yang tersisa hanyalah keputusasaan yang tak terhingga. Semakin banyak orang yang berlutut dalam keputusasaan, mereka berlutut di hadapan para iblis yang dahulu mereka benci dan benci ketika mereka membiarkan diri mereka dikurung dalam sangkar gelap. Mereka mungkin kehilangan seluruh kehormatan dan martabat mereka dengan menyerah kepada orang-orang iblis ini, tapi setidaknya mereka masih memiliki nyawa. Iblis yang tiba-tiba masuk ke dunia mereka berbeda dari iblis yang biasanya mereka kenal. Mereka sangat berbeda. Di masa lalu, iblis manapun yang mereka temui akan menjadi mangsa yang mudah dibantai. Ini adalah pertama kalinya mereka menyadari betapa mengerikannya para iblis yang dibalut energi dalam kegelapan ini. Sekte-sekte raksasa yang telah ada selama puluhan ribu tahun diratakan oleh para iblis ini dalam kurun waktu beberapa jam saja. Klan-klan yang memiliki fondasi selama ratusan generasi telah dihancurkan seluruhnya. Lambat laun, inti dari dunia bintang mereka telah diinjak-injak dan direbut oleh para iblis kegelapan. Saat sekte Realm King ini dihancurkan, kegelapan suram mulai menyelimuti langit. Para praktisi mendalam yang datang untuk memperkuat mereka menghentikan langkah mereka sebelum berbalik dan melarikan diri kembali ke rumah mereka. Beberapa dari mereka bahkan mencabut seluruh klan dan sekte mereka dan meninggalkan rumah mereka sama sekali. Dalam satu hari, dalam kurun waktu 24 jam yang sangat singkat, hampir 200 alam bintang di wilayah utara wilayah ilahi timur telah runtuh. Namun, 24 jam ini hanyalah permulaan. Wilayah ilahi timur tidak pernah bermimpi bahwa wilayah ilahi utara akan benar-benar menyerang mereka dengan sungguh-sungguh. Karena mereka tidak pernah harus waspada terhadap wilayah ilahi utara. Mereka tidak perlu khawatir rumah mereka akan terancam oleh tempat itu. Sekarang setelah iblis-iblis ini tidak terbelenggu, mereka bebas melampiaskan kemarahan, kebencian, dan nafsu berperang selama jutaan tahun. Ketika dihadapkan dengan setan perang seperti itu, wilayah ilahi timur sekarang tahu persis betapa menakutkannya mereka. Di alam bunga matahari dingin, Tian Guhu melangkah keluar dari reruntuhan istana langit bunga matahari dingin. Ada sekelompok praktisi wilayah timur yang terikat dalam kegelapan di sekelilingnya. Semakin banyak dari mereka yang menyerah dan tak lama kemudian jumlah praktisi mendalam yang ditangkap meluas ke cakrawala. Tian Guhu mengalihkan pandangannya dari orang-orang di bawahnya saat dia melihat ke selatan. Pada saat ini, sebuah kapal perang raksasa sedang melaju ke arah mereka dari selatan, meninggalkan gelombang energi yang sangat besar yang berdenyut di belakangnya. Kapal perang yang sangat besar ini memancarkan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh alam bintang atas. Kapal perang besar itu berhenti di udara dan seorang Realm King tingkat tinggi yang mengenakan jubah biru keluar dari sana. Kekuatan menindas yang menggemparkan dari guru ilahi melonjak keluar dari tubuhnya. Raja alam bintang tersebar,
Luo Chuanyun. 1 juta praktisi yang kuat keluar dari kapal perang saat mereka dengan cepat membentuk formasi pertempuran di belakangnya. Alam bintang tersebar adalah alam bintang atas yang paling dekat dengan alam bunga matahari dingin, jadi kedatangan mereka hanya bisa diharapkan. Saat Luo Chuanyun dengan angkuh menatap tanah di bawahnya, alisnya berkerut dalam. Aura iblis yang dia lihat jauh lebih kuat daripada iblis yang pernah dia hubungi. Mereka jelas telah muncul dari kegelapan, tapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Terlebih lagi, kebencian di mata mereka dan kebencian yang keluar dari tubuh mereka sangat membuatnya heran. Dan saat kesadaran spiritualnya menyapu Tian Guhu, pupil matanya berkontraksi dengan keras. Raja alam bintang tersebar, kami sudah lama menunggumu. Tangan Tian Guhu terlipat di belakang punggungnya dan dia tidak bergerak untuk menghunus pedangnya. Namun, saya sangat menganjurkan Anda untuk tidak menyerang, jika tidak. Dia menunjuk para sandera yang dipenjara di penjara kegelapan di bawahnya. Lautan darah ini akan ada di tanganmu. Raja alam bintang tersebar tertawa dingin. Tidak disangka iblis biasa berani bersikap sombong di depan raja ini. Energi yang sangat besar muncul dari tubuhnya saat dia mengambil 1 langkah ke depan. Namun ketika dia mengambil langkah maju, dia melihat senyum sinis terpancar di wajah Tian Guhu. Kegelapan meledak dan lubang berwarna darah muncul di lautan manusia di bawahnya. Beberapa ratus ribu orang telah dilenyapkan seluruhnya. Tubuh Luo Chuanyun menjadi kaku dan ekspresi wajahnya berubah drastis. Bagi Realm King yang lebih tinggi, nyawa manusia sama murahnya dengan rumput. Jika seseorang menghitung jumlah orang yang dibunuh secara pribadi oleh Luo Chuanyun secara terbuka dan rahasia, jumlahnya jauh melebihi jumlah orang yang baru saja meninggal. Namun, saat ini, itu adalah konflik antara wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi utara, konflik antara orang-orang saleh dan orang-orang jahat. Jadi dia pasti akan bertanggung jawab atas semua nyawa yang baru saja hilang karena 1 langkah yang dia ambil, dan dia mungkin tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari hal itu. Ratapan ketakutan dan teror yang menyedihkan terdengar di hamparan luas tanah yang tertutup salju berdarah, menyebabkan kulit kepala para praktisi Realm bintang tersebar menjadi mati rasa. Meratap dan menangislah sepuasnya. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan alam dewa surga abadi. Tidak ada keengganan atau rasa kasihan di mata Tian Guhu. Sebaliknya, mereka tampak dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak wajar. Kami bersedia dikurung di wilayah ilahi utara, tetapi alam dewa surga abadi masih ingin menghancurkan alam bintang kami dan mendorong kami ke ambang kepunahan. Karena mereka ingin mendorong kita ke dinding, sebaiknya mereka tidak mengeluh saat kita membalas. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Alam Bintang tersebar. Apakah kamu yakin ingin menanggung darah alam bintang ini atas nama Kaisar Langit Surga Abadi? Saat dia memandangi lautan manusia yang tak terbatas di bawahnya, tangan Raja Alam Bintang tersebar mulai bergetar, kata-kata Tian Guhu telah memberinya pengingat yang jelas bahwa alam dewa surga abadilah yang dengan egois memprovokasi wilayah ilahi utara terlebih dahulu, bahwa segala sesuatu yang terjadi di depannya adalah kesalahan alam dewa surga abadi. Karena itu yang terjadi, alam dewa surga abadi pasti akan mengambil tindakan. Faktanya, mereka harus mengambil tindakan, itu adalah hal yang tepat bagi mereka untuk melakukannya. Para iblis yang sangat ingin membalas dendam ini jelas tidak berniat menyerang alam bintang atas manapun, jadi mengapa mereka harus mengambil tanggung jawab atas nama alam dewa surga abadi? Keinginan untuk mundur muncul dalam hatinya, tapi karena dia sudah datang ke sini,
dia akan kehilangan banyak martabat dan kehormatan jika dia mundur seperti ini. Pada saat ini, giok transmisi suaranya tiba-tiba berdering dengan keras. Setelah itu suara panik terdengar di benaknya. Master Sekte, Iblis sedang menyerang. Mereka sudah mencapai ibu kota kita. Penghalang yang melindungi kota kita sedang diserang. Tolong kembali dan perkuat kami. Kejutan hebat langsung menguasai hati Raja Alam Bintang tersebar. Dia melihat senyum dingin terbentuk di wajah Tian Guhu. Kami hanya melakukan ini untuk memaksa alam dewa surga abadi menebus dosa-dosa mereka. Jika kami hanya melampiaskan kebencian kami pasti sudah membantai orang-orang ini sejak lama. Selama Sekte Alam Bintang Atas dengan patuh tinggal di rumah, kami juga tidak akan datang dan mengganggumu. Namun, jika ada di antara kalian yang ingin mengorbankan diri demi alam dewa surga abadi, jangan salahkan kami karena telah memusnahkan kalian dari muka bumi. Ekspresi Skateret Star Realm King mengalami serangkaian perubahan. Dia menarik semua auranya ke dalam tubuhnya dan berbicara dengan suara rendah, perintahkan orang-orangmu untuk mundur dari alam bintang tersebar dan aku berjanji kepadamu, sebagai Raja Alam Bintang tersebar Luo Chuanyun, bahwa kami akan segera mundur dan tidak ikut campur. Anda, manusia pada dasarnya egois, apalagi jika tanggung jawab jelas-jelas berada di tangan orang lain. Sikap Raja Alam Bintang tersebar saat ini persis seperti yang diprediksi oleh Chi Wuyao dan Qianye Yinger. Jika mereka memiliki musuh yang sama, mereka akan bersatu dan berjuang sampai akhir. Namun jika surga abadi yang menyebabkan masalah ini, maka surga abadi harus menanggung akibatnya yang paling berat. Jika mereka bisa mempertahankan kehidupan dan wilayah mereka dengan menghindari konflik ini, mengapa mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri tanpa alasan yang jelas? Sangat bagus. Keputusan yang bijak, kata Tian Guhu sambil tertawa kecil. Setelah itu, senyumannya membeku di wajahnya dan suaranya tiba-tiba berubah rendah dan dalam. Siapa namamu tadi? Alis The Skateret Star Realm King menyatu dalam kebingungan sebelum dia menjawab dengan suara bangga, The Skateret Star Realm King, Luo Chuanyun. Heh. Tian Guhu tersenyum sekali lagi tetapi suaranya sekarang gelap dan sedalam jurang maut. Nama yang tidak sopan. Lebih baik jika itu dihapuskan dari muka bumi ini. Imperial Heavensward terhunus dan kekuatan iblis Yama miliknya berkobar keluar dari tubuhnya. Kekuatannya, yang dimiliki oleh guru ilahi tingkat 8, menyebabkan wajah semua orang dari alam bintang tersebar menjadi pucat, dan ini termasuk Luo Chuanyun. Kamu, hati dan mata Luo Chuanyun bergetar ketakutan. Ketika dia tiba, dia merasakan aura guru ilahi dari tubuh Tian Guhu. Meskipun dia terkejut dengan hal itu, dia tetap sombong dan angkuh. Tapi saat ini, dia bahkan kesulitan bernapas. Kekuatan iblis menakutkan yang mengancam akan menghancurkan tubuhnya memberitahunya bahwa pemuda di depannya ini setidaknya setengah alam lebih kuat darinya. Kemungkinan besar dia adalah guru ilahi tahap akhir, orang yang berdiri di puncak jalan terdalam di era ini. Setiap langkah yang diambil di alam guru ilahi seperti naik ke surga baru, jadi setidaknya ada 6 surga di antara dia, guru ilahi tingkat 2, dan Tian Guhu. Jika dia pergi ke salah satu alam bintang lain yang dikendalikan oleh alam bintang atas di wilayah utara, dia bisa saja selamat tanpa cedera. Namun, dia hanya harus pergi ke alam bunga matahari dingin dan dia bahkan dengan malang menyebutkan nama polosnya. Lari-lari. Luo Chuanyun meraung begitu dia diliputi oleh niat membunuh yang menembus jiwa itu. Dia meninggalkan kapal perangnya saat dia berbalik untuk melarikan diri. Namun,
Taring kegelapan mendekatinya dari belakang dan tanpa ampun menyeretnya ke dalam jurang kematian. Banyak adegan serupa terjadi di atas langit alam bintang menengah dan bawah yang ditaklukkan oleh wilayah ilahi utara. Ribuan orang dijadikan sandera untuk menekan moral alam bintang atas ini, dan balas dendam terhadap alam dewa surga abadi ditawarkan sebagai alasannya. Mereka tidak akan menyerang alam bintang atas, tetapi jika ada alam bintang atas yang ikut campur, mereka akan dimasukkan dalam lingkup balas dendam mereka. Serangan wilayah utara akan berlangsung hingga alam dewa surga abadi menebus dosa-dosa mereka. Saat satu demi satu dunia bintang jatuh ke tangan iblis, rumor ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah ilahi timur. Mereka bahkan mencapai wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi selatan. Orang-orang iblis di wilayah utara sebenarnya tidak menyerang dunia bintang atas manapun, tetapi dunia bintang atas jelas merasakan bahaya jika mengganggu mereka. Mereka menunggu alam dewa surga abadi untuk maju dan menyelesaikan masalah ini. Tidak ada seorang pun yang bersedia mengorbankan dirinya secara membabi buta atau memikul tanggung jawab apapun atas kesalahan alam dewa surga abadi. Karena keegoisan yang melekat pada setiap manusia, mereka akan berlama-lama. Namun semakin lama mereka berdiam, semakin lama mereka berdiam diri, semakin dalam pula kegelapan yang menyelimutinya. Kegelapan itu sudah masuk ke dalam wilayah ilahi timur dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Selain itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui bidak catur rahasia yang diam-diam ditempatkan di papan di tengah kekacauan dan kehancuran ini. Selain itu, pujian dan kekaguman yang ditimpakan pada alam dewa surga abadi karena menghancurkan alam bintang 3 di wilayah ilahi utara, secara bertahap berubah menjadi kebencian, celaan, dan kutukan karena pembalasan yang heboh dari wilayah ilahi utara, bencana kelam yang tiba-tiba menimpa mereka semua. Wilayah ilahi barat, alam dewa naga. Lord Ash, kami telah menerima kabar dari wilayah timur laut kami. Para iblis di wilayah ilahi utara telah melancarkan invasi besar-besaran terhadap wilayah utara wilayah ilahi timur. Dikabarkan bahwa banyak alam bintang rendah dan menengah telah ditaklukkan oleh iblis. Seluruh urusan ini dimulai karena mereka ingin membalas kehancuran 3 alam bintang mereka oleh alam dewa surga abadi. Hehehehe, sesosok tubuh raksasa tergeletak di kursi raksasa. Dia memiliki rambut panjang berwarna abu-abu keperakan dan wajah aneh yang terlihat seperti dipahat oleh pedang tajam. Bahkan pupil matanya berwarna abu-abu. Dia adalah salah satu dari 9 dewa naga dari alam dewa naga abu. Dia juga dewa naga yang paling arogan dan angkuh. Dia tertawa dingin sebelum berbicara dengan suara mengejek. Kita seharusnya membiarkan iblis-iblis menyedihkan itu mati perlahan di kandang mereka. Tapi para idiot di wilayah ilahi timur harus memprovokasi mereka. Pernahkah mereka mendengar bahwa seekor anjing akan melompati tembok jika putus asa? Tuan Ash, apakah kita membantu mereka menekan iblis? Membantu, menekan, kata Dewa Naga Abu dengan ekspresi bosan di wajahnya. Apakah para iblis itu sudah masuk ke wilayah ilahi barat? Tidak, mereka tidak mempunyainya. Subjek Anda telah memperhatikannya dengan cermat dan mereka sangat jauh dari perbatasan wilayah ilahi barat. Maafkan saya, tetapi mereka juga tidak punya nyali untuk mendekati wilayah ilahi barat kita. Lalu kenapa kita harus melakukan sesuatu? Sejak kapan menjadi tanggung jawab kita untuk membersihkan wilayah ilahi timur setiap kali mereka melakukan sesuatu yang bodoh? Dewa Naga Abu melihat ke samping. Karena ini adalah kekacauan yang mereka buat, mereka harus membersihkannya sendiri. Namun, mata Dewa Naga Abu menyipit. Kita masih perlu memberi tahu Raja Naga tentang hal ini.
Tidak perlu untuk itu. Suara yang dalam dan acuh tak acuh terdengar di udara saat Dewa Naga Azure perlahan masuk ke dalam dan berkata, Raja Naga telah mengasingkan diri baru-baru ini dan dia akan mengasingkan diri setidaknya selama beberapa bulan. Dia berkata untuk memberitahu kalian semua bahwa dia tidak boleh diganggu, apapun yang terjadi, apalagi untuk masalah eksternal kecil seperti ini. Pengasingan. Dewa Naga Abu tampak geli. Mengapa Raja Naga tiba-tiba terdorong untuk melakukan ini? Kultivasinya telah mencapai batas era saat ini 200.000 tahun yang lalu. Apa gunanya berkultivasi selama beberapa bulan? Kamu sebaiknya tidak menyelidiki masalah ini atau bertanya kepada Raja Naga tentang hal ini begitu dia keluar dari pengasingannya. Dewa Naga Azure memperingatkannya sebelum dia berbalik untuk pergi. Adapun invasi besar-besaran yang tiba-tiba dari wilayah ilahi utara ke wilayah ilahi timur, dia hampir tidak memperhatikannya. Apa hubungan alam Dewa Naga dengan masalah yang ditimbulkan oleh Kaisar Langit Abadi? Semua iblis di wilayah ilahi utara pasti akan dimusnahkan selama perang ini sementara wilayah ilahi timur juga akan menderita kerugian besar. Sebagai Dewa Naga dari wilayah ilahi barat, dia akan dengan senang hati menikmati kesimpulan ini di mana wilayah ilahi barat dapat memiliki kuenya dan memakannya juga. Wilayah ilahi utara menggerogoti wilayah ilahi timur seperti wabah yang terdengar. Wilayah ilahi timur sudah terlalu terbiasa dengan perdamaian. Hal ini ditambah dengan penghinaan lama mereka terhadap wilayah ilahi utara telah membuat para praktisi dari wilayah ilahi timur berpuas diri. Kata-kata tenggelam dalam bencana, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka ketika wilayah ilahi utara melancarkan invasi mendadak mereka. Alam bintang atas, yang seharusnya berada di garis depan pertarungan ini, mau tidak mau memutuskan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri ketika mereka mengetahui bahwa iblis akan meninggalkan mereka sendirian jika mereka tidak ikut campur dalam hal-hal tersebut. Mereka memutuskan untuk menunggu alam dewa surga abadi, yang telah menghasut segalanya untuk keluar dan menyelesaikan masalah ini. Mereka tentu tidak akan membiarkan dirinya mengorbankan dirinya secara membabi buta demi orang lain. Namun, begitu wabah gelap ini telah menyusup ke jantung wilayah ilahi timur, sesuatu yang akan terjadi dengan kecepatan yang sangat mengerikan, mereka tidak lagi memiliki cukup waktu untuk bereaksi. Wilayah ilahi selatan, alam Dewa Laut Selatan. Setelah dia menerima berita itu, Kaisar Dewa Laut Selatan perlahan berdiri ketika cahaya aneh berkilauan di matanya. Dalam waktu 2 hari yang singkat, para iblis di wilayah utara telah menduduki lebih dari 200 alam bintang di wilayah ilahi timur. Mereka seperti sekelompok anjing gila. Orang yang mengucapkan kata-kata itu mengenakan jubah perak dan kebencian jahat keluar dari matanya. Namanya Nan Fei Hong dan dia adalah salah satu dari 4 Raja Laut di Laut Selatan, Raja Laut Neraka Utara. Namun, alam bintang ini semuanya adalah alam bintang menengah atau bawah, jadi mereka tidak mengalami kerugian yang besar. Saya mendengar bahwa setiap alam bintang yang telah direbut oleh setan-setan ini praktis tenggelam dalam darah. Hutang darah ini, Raja Laut Neraka Utara tertawa rendah dan mengejek saat dia berkata, akan mendarat tepat di pundak alam Dewa Surga Abadi. Saat ini, alam Dewa Surga Abadi hanya perlu mengambil alih komando, mengerahkan kekuatan alam bintang atas wilayah ilahi timur, dan melancarkan serangan balik. Begitu mereka melakukan itu, membantai para iblis ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Namun, aku khawatir reputasi alam Dewa Surga Abadi juga akan terpukul. Ketika Raja Laut Neraka Utara selesai berbicara, dia melihat Kaisar Dewa Laut Selatan hanya bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut.
Ia segera bertanya, "Rajaku, apakah Anda menemukan sesuatu yang aneh dalam seluruh kejadian ini?" Kaisar Dewa Laut Selatan mendengar sebelum dia tertawa kecil. "Ikuti raja ini ke wilayah ilahi timur." Alis Raja Laut Neraka Utara langsung berkerut. "Mungkinkah rajaku ingin membantu wilayah ilahi timur?" Mengingat pemahamannya tentang Kaisar Dewa Laut Selatan, satu-satunya hal yang tidak akan dia lakukan dalam situasi ini adalah memberikan bantuan kepada wilayah ilahi timur. Faktanya, dia dengan penuh semangat akan menyemangati para iblis dengan harapan mereka akan membuat wilayah ilahi timur berantakan. Kaisar Dewa Laut Selatan menjawab, "Kaisar Dewa Surga Abadi ingin mengakhiri para iblis yang mengamuk ini secepat mungkin. Dia ingin mengurangi korbannya seminimal mungkin, jadi kemungkinan besar dia meminta bantuan dari alam dewa kerajaan Brahma, alam dewa bulan, dan alam dewa bintang, jadi ini memberi kita kesempatan yang hanya muncul sekali secara tiba-tiba, bulan." Peluang. Raja Laut Neraka Utara menjadi semakin bingung. Dia maju selangkah dan berbisik, "Apakah rajaku ingin?" Tidak perlu pertanyaan lebih lanjut. Kaisar Dewa Laut Selatan mengalihkan pandangannya ke utara sebelum alisnya tiba-tiba tenggelam. Faktanya, waktu yang tepat untuk mewujudkan peluang ini sepertinya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dia dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada kesempatan ini, tetapi tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat melampaui daya tarik kehidupan abadi. Jarang sekali saya bersedia menjadi tameng bagi orang lain. Senyuman dingin melintas di wajah Kaisar Dewa Laut Selatan. Tapi karena aku melakukannya, sebaiknya aku berusaha sekuat tenaga. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya mematikan muncul di matanya. Apakah dia bersedia atau tidak adalah satu hal. Tapi bagi orang yang berani menggunakannya sebagai alat, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Wilayah Ilahi Timur, Alam Dewa Bulan. Yao Yue, Lian Yue, dan Jin Yue dengan hormat membungkuk di depan kerudung putih bulan saat mereka memberikan laporan kepada Kaisar Dewa Bulan tentang kekacauan di wilayah utara. Belum lama ini orang-orang iblis melancarkan invasi mereka, tetapi mereka telah menaklukkan 300 alam bintang. Semua orang terkejut dengan betapa cepatnya kemajuan mereka. Kaisar Dewa Bulan perlahan berbicara di balik tabir, mereka menghancurkan alam bintang mereka sendiri dan menjebak alam dewa surga abadi. Mereka menggunakan balas dendam ini sebagai alasan untuk menghancurkan dunia bintang menengah dan bawah. Setelah itu, mereka menangkap semua orang yang menyerah sebagai sandera tetapi tidak menyerang alam bintang atas manapun. Hal ini menyebabkan dunia bintang atas menyalahkan penghasut seluruh kekacauan ini, alam dewa surga abadi, dan membuat mereka tidak mau menderita kerugian demi menyelamatkan dunia bintang menengah dan bawah yang mereka anggap remeh. Seharusnya mudah untuk membentuk front persatuan ketika musuh kita adalah iblis, tapi front ini telah hancur sejak awal seluruh kejadian ini. Untuk bisa memanipulasi hati manusia dengan begitu terampil, ini mungkin adalah hasil karya Ratu Iblis Wilayah Utara. Dibingkai, Yao Yue bingung. Tapi saya sudah memastikan bahwa kuali di gambar itu adalah kuali kekosongan besar. Tidak ada keraguan. Lian Yue, kata Kaisar Dewa Bulan. Ya, Lian Yue menganggukkan kepalanya sebelum menceritakan apa yang terjadi pada dua orang lainnya. 2 tahun lalu, di alam dewa awal mutlak, saya menemukan jejak aura kuali kekosongan besar tempat yang mulia Tai Yin jatuh. Kuali kekosongan besar seharusnya sudah jatuh ke tangan Yun Ce pada saat itu. Tetapi karena insiden di alam dewa awal mutlak juga melibatkan Zhou Qingchen,
Kaisar Dewa Surga Abadi tidak mungkin membiarkan hilangnya kuali kekosongan besar diketahui publik. Dunia juga tidak mungkin percaya bahwa artefak ilahi yang begitu penting akan benar-benar jatuh ke tangan wilayah ilahi utara. Tidak kusangka hal seperti itu terjadi. Kejutan muncul di wajah Yao Yue. Skala dan ambisi invasi iblis ini jauh lebih mengerikan daripada yang Anda lihat saat ini, kata Kaisar Dewa Bulan tanpa tergesa-gesa. Saat ini sepertinya mereka hanya berani menindas dunia bintang menengah dan bawah karena mereka mengaku menunggu deklarasi alam Dewa Surga Abadi. Tetapi bahtera besar yang melarikan diri dari alam bintang yang ditaklukkan adalah ancaman tersembunyi yang paling menakutkan. Ah! Alis halus Lian Yue bersatu. Apakah guru khawatir bahwa iblis di wilayah utara akan menggunakan bahtera yang dalam dari alam bintang untuk menyusup ke wilayah ilahi timur? Hal itu pasti sangat sulit untuk dicapai. Iblis sangat rentan kehilangan kendali atas auranya, sehingga mereka akan mudah terekspos. Bahkan jika mereka bersembunyi di kedalaman bahtera yang dalam ini, aura gelap mereka akan tetap mudah dideteksi. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan infiltrasi dalam skala besar?